Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali, rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya yang kami hormati perwakilan dari PT Geo Apps Indonesia, lalu pemateri hebat kita hari ini di Sharing and Caring seperti yang kemarin gitu ya. Yang ketiga dan yang saya banggakan juga rekan-rekan peserta SNC di sesi yang kedua kali ini. Selamat datang kembali baik yang sudah bergabung maupun yang bergabung saat ini di Geosoftware Sharing and Caring sesi kedua. Pada pelatihan kali ini kita akan membahas tema melanjutkan yang kemarin terkait Smart Forestry with Geospatial and AI, Open Data, Machine Learning, and Remote Sensing for Forest Monitoring. Nah, SNC ini merupakan salah satu program pelatihan online reguler dari geosoftware.id yang kami selenggarakan untuk pengembangan kemampuan geoscience berbasis data dan juga teknologi yang terbuka atau open source ya. Selain meningkatkan keterampilan teknis, pelatihan ini juga merupakan bagian dari sharing and caring dari geosoftware.id di mana seluruh keuntungan yang kami dapatkan didonasikan untuk kegiatan sosial yang teman-teman sudah lihat tadi ketika di video bumper. Perkenalkan kembali, nama saya Vera Fadila yang tentunya menjadi moderator akan memandu pada pelatihan kali ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita memulai pelatihan, izinkan saya juga ya untuk bisa membacakan kembali terkait teknis pelatihan yang harus teman-teman patuhi dan pahami. Baik, ini merupakan PowerPoint terkait teknis pelatihan di sesi kedua kali ini di mana teman-teman panitia tidak akan gitu ya membagikan link presensi sehingga namun peserta diharapkan untuk mengganti username Zoom-nya semuanya dengan format SNC underscore nama lengkap. Selanjutnya, grup WhatsApp digunakan sebagai pusat informasi bagi peserta pelatihan, sehingga teman-teman harus selalu standby memantau dari semua informasi yang disampaikan di grup WhatsApp tersebut ya. Ini merupakan Certificate of Participation yang tentunya teman-teman insya Allah akan dapatkan seluruhnya ya, baik yang mengikuti semua live sessionnya. Selanjutnya ada fasilitas peserta di mana teman-teman tentunya sudah wajib mendapatkan akses live Zoom session dari 1 hingga 3, akses full bahan paparan dan atau data pelatihan serta recording yang tentunya nanti akan diupload seluruhnya ke dalam drive peserta. Peraturan Zoom-nya, pertama panitia akan memberikan link Slido untuk pertanyaan secara tertulis, sehingga kolom chat akan ditutup sementara. Teman-teman baik mempunyai pertanyaan secara tertulis bisa disampaikan ya di link Slido yang akan dibagikan ketika pematerian. Yang kedua, setelah pemaparan materi selesai akan ada sesi break selama 5 menit di akhir sesi, sehingga teman-teman punya waktu untuk istirahat dan juga menyiapkan pertanyaan secara tertulis ataupun lisan. Yang ketiga, peserta dapat bertanya secara langsung dengan jumlah penanya yang terbatas di akhir sesi, karena pelatihan kita dimulai dari 15:45 hingga 17:30 nanti. Dan ini merupakan pemateri hebat kita yang sama gitu, yang sudah sering mengisi dalam pelatihan kita, yaitu Mas Ilham Jamaluddin, di mana latar belakangnya sebagai Computer Science Information Engineering, sebagai instruktur juga di geosoftware.id, di mana teman-teman juga bisa lihat gitu ya untuk education-nya, professional experience-nya, certification-nya, award-nya, itu teman-teman sudah sangat mumpuni gitu ya di bidang yang kita akan bahas kali ini. Mungkin untuk teknisnya cukup sekian dari aku. Mungkin selanjutnya apakah Mas Ilham Jamaluddin sudah siap untuk memaparkan materinya sesi kedua kali ini, Mas? Cek, cek. Kedengaran nggak suaranya? Cek, halo? Kalau Cek. Oke, oke. Aman suaranya. boleh agak di... Oke, Mas. Halo? Iya, iya. Ya, oke, Mas. Sudah suaranya. Silahkan untuk waktu layar sepertinya milik Mas Ilham. Terima kasih dan selamat belajar rekan-rekan. Oke, terima kasih Mas Feral selaku moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di hari kedua pada sesi sharing and caring geosoftware.id, sekaligus menemani ngebuburit teman-teman di bulan Ramadan ini. Jadi nanti hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin saya akan refresh dulu materi yang kemarin. Seperti kemarin, jadi ketika pemaparan materi, silahkan teman-teman apabila ingin ditanyakan secara langsung, langsung saja bisa eh, di chat box maupun di Slido. Slidonya masih kayak kemarin, nanti akan saya bahas juga ketika checkpoint. Dan kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan secara langsung, nanti di sesi terakhir bisa ditanyakan. Oke, untuk hari ini, materi hari ini kita akan membahas dua tema, materi tematik ya, karena ini berkaitan dengan tematik. Jadi seperti kemarin juga, kita tidak terlalu banyak membahas dasar-dasarnya, maksudnya dasar-dasar tentang software, yaitu dasar-dasar software GEE. Namun kita lebih ke arah materi tematik, khususnya untuk bidang vegetasi, untuk remote sensing vegetasi atau kehutanan. Untuk hari ini kita ada dua tema. Yang pertama itu adalah pemetaan deforestasi dan yang kedua adalah kebakaran hutan. Nah, kedua tema ini kita akan menggunakan yang namanya spectral index. Di sini ya, kita akan menggunakan yang namanya spectral index. Nah, spectral index itu apa? Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi spectral index itu seperti yang saya sudah tuliskan di sini adalah kombinasi matematika dari dua atau lebih spectral bands. Nah, perlu diingat kembali, di sini kan penjelasannya adalah kombinasi matematika atau formula atau perhitungan matematis dari dua atau lebih spectral bands. Nah, spectral bands itu apa? Sambil mengingatkan ya, spectral bands itu adalah rentang panjang gelombang tertentu yang dapat direkam oleh suatu sensor penginderaan jauh. Nah, di sini sebagai contoh, seperti yang kemarin ya, sebagai contoh di sini Sentinel-2, misalnya Sentinel-2 yang di sini itu punya beberapa band spektral atau informasi spektral, yaitu ada di sini band 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau misalnya ini adalah band 2 itu band blue, band 3 band green, band 4 band red, band 8 band near. Nah, itu merupakan contoh dari spectral bands. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang spectral bands, itu berarti kita berbicara tentang tadi ya, yaitu band misalnya band blue, green, red, near, atau short wave infrared dan lain sebagainya. Nah, spectral index itu merupakan perhitungan matematis kombinasi dari dua atau lebih spectral bands, yang dimana tujuannya itu untuk menonjolkan suatu objek tertentu. Nah, dasar dari pembuatan spectral index itu biasanya berkaitan dengan respon spektral dari objek tersebut. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kemarin kita sudah sempat membahas terkait respon spektral ya. Nah, ini respon spektral. Nah, dasar pembuatan spectral index itu biasanya dari respon spektral suatu objek. Jadi misalnya kita ingin menonjolkan objek vegetasi. Berarti kita harus mencari atau kita harus menganalisis band mana, rentang panjang gelombang mana yang dia tinggi, apa namanya, tinggi, memantulkan atau reflektan vegetasinya dan mana yang rendah. Misalnya di sini adalah Benir ya. Benir itu banyak digunakan untuk kajian vegetasi seperti yang kita sempat bahas kemarin, karena kita bisa lihat di sini di Benir itu vegetasi reflektansinya itu tinggi. Nah, kalau misal ingin menonjolkan Benir, berarti kita harus punya satu band lagi di mana dia apa, respon spektral untuk vegetasinya rendah, yaitu di band red di sini ya, blue green red. Jadi kebiasaannya pembuatan indeks vegetasi yang paling umum, NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, itu akan memanfaatkan band near dan juga band red, yaitu band merah. Oke. Nah, contoh dari spectral index itu sendiri itu seperti ini. Misal untuk pembuatan indeks vegetasi, kemudian kajian urban, kajian air dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah beberapa contoh formula untuk pembuatan spectral index yang berkaitan dengan vegetasi. Ini yang paling umum ada dua, NDVI dan juga SR atau simple ratio. Kita bisa lihat di sini, kebanyakan atau hampir semuanya itu menggunakan NIR. Kita bisa lihat semuanya itu hampir menggunakan NIR semua ya. Karena tadi ya, karena NIR itu benar-benar menonjolkan eh, spectral respon dari vegetasi. Nah, ini merupakan spectral index atau kita bisa bilang vegetation index. Nah, NDVI itu rumusnya seperti ini, NIR min red dibagi NIR plus red. Nah, ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat indeks NDVI dari citra satelit. Kita nanti akan menggunakan citra Sentinel-2. Kita akan mengolahnya di GE. Nah, pembuatan spectral index di GE itu sendiri ada dua cara, terutama untuk formula yang berkaitan dengan normalized difference. Jadi formula yang berkaitan dengan normalized difference itu apa? Itu adalah band A min band B dibagi band A plus band B. Jadi hasilnya nanti akan normalize karena di sini ada pengurangan dan pertambahan kemudian dibagi. Itu akan normalize. Normalize itu dari min 1 sampai 1 nilai indeksnya. Nanti akan kita praktekkan. Nah, di sini sebentar. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat dua cara untuk membuat spectral index di GE, terutama untuk normalized difference. Yang pertama menggunakan image expression. Nah, nanti saya akan contohkan. Pada intinya kita menggunakan function dot expression. Kemudian kita menuliskan formulanya di sini, nir min red dibagi nir plus red, dan kita mendefinisikan masing-masing bandnya, yaitu band near dan red. Di sini kita definisikan band near itu apa, band red itu apa. Nanti akan kita praktekkan. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan function normalized difference, yaitu menggunakan function ini ya, normalized difference. Ini citranya, citra Sentinel-2 dot normalized difference. Berarti kita akan memproses citra Sentinel-2 menggunakan function normalized difference. Nah, di sini kita tinggal masukkan yang dimasukkan itu, yang pertama itu adalah band E-nya. Kemudian yang kedua band B-nya. Karena kita NDVI berarti band E-nya, band A-nya itu adalah NIR. Band B-nya itu adalah red di sini. Nanti akan kita praktekkan. Nah, untuk hari ini kita tadi ada dua ya. Yang pertama, dua tema. Yang pertama, kita akan mempraktekkan terkait deforestation mapping based on spectral index. Nah, di sini tujuannya adalah membuat spectral index NDVI tadi di GE. Platformnya menggunakan GE, data inputnya menggunakan citra Sentinel-2. Kemudian kita akan mencoba mengkelaskan kelas vegetasi dengan threshold value. Jadi kan kalau NDVI itu kan tadi nilainya normalized difference, yaitu dari min 1 sampai 1. Nah, tapi itu masih hanya menampilkan visualisasi terkait dengan tingkat kehijauan suatu vegetasi. Nah, untuk mengkelaskan vegetasi, kita butuh yang namanya thresholding, yaitu istilahnya cutting lah. Misalnya nilai di atas nilai 0,3 itu adalah vegetasi yang ada di wilayah kajian kita. Itu namanya threshold. Nanti kita akan mencoba mempraktekkan ini. Kemudian yang terakhir, membuat deforestation map dari 2 tahun yang berbeda. Jadi kita nanti akan membuat dua indeks vegetasi, NDVI 1 dan NDVI 2, yaitu inputnya dari Citra Sentinel-2 tahun 2019, Citra Sentinel-2 tahun 2024. Kita bikin dulu masing-masing NDVI-nya tahun 2019 dan tahun 2024. Kemudian kita lakukan thresholding tadi dan nanti kita akan menghasilkan vegetation map, yaitu peta vegetasi tahun 2019 dan peta vegetasi tahun 2024. Yang kemudian kita bisa calculate difference-nya. Perbedaannya kita bisa lihat dan menghasilkan deforestation map dari tahun 2019 ke 2024. Cara ini itu merupakan cara yang istilahnya paling simple dan cepat. Jadi ini bisa digunakan untuk fasting monitoring atau monitoring secara cepat. Ini kita bisa lihat terdapat 4 kelas, yaitu non-vegetation, deforestasinya,
intaknya atau vegetasi yang dari 2019 vegetasi, 2024 masih vegetasi, kemudian ada pertambahan vegetasinya. Di sini menggunakan NDVI. Hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, saya akan cek slide dulu. Sambil teman-teman silahkan membuka linknya yang ini ya. Link di halaman 8. Silahkan dibuka link di halaman 8 hasil yang diharapkan. Oke, bisa langsung dibuka. Saya buka di yang ini aja dulu. Bentar, sebentar. Copy link. Silakan dibuka langsung linknya tadi yang ada di halaman 8. Oke, belum ada pertanyaan ya, aman ya. Saya lanjutkan ya, karena ini nanti ada 2 tema. Saya akan lanjutkan, masing-masing tema saya plot setengah jam ya. Jadi nanti jam setengah 5 kita kelar tema pertama, kemudian kita lanjut sampai jam 5 untuk tema kedua. Oke. Jadi tema pertama ini itu alur kerjanya seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan di sini, kita akan mengambil data Sentinel-2 tahun 2019 dan tahun 2024. Kemudian kita akan membuat NDVI-nya di tahun 2019 tahun 2024. Kemudian kita membuat vegetation map-nya dari thresholding dan kemudian kita akan menganalisis perubahannya sehingga bisa menghasilkan deforestation map dari tahun 2019 dan tahun 2024. Oke, kita lanjut praktek. Silahkan dibuka ini, linknya tinggal diklik saja. Nanti akan masuk langsung ke Google Earth Engine teman-teman. Saya asumsikan teman-teman sudah punya akun Google Earth Engine dan juga sudah pernah istilahnya sekedar running pun sudah pernah. Jadi saya nanti akan langsung menjelaskan tematiknya, oke? Di sini kita punya EOI. EOI-nya itu dari mana? EOI-nya saya sudah buat di sini. Kalau misal teman-teman klik running ya, saya akan jelaskan overall-nya terlebih dahulu. Ini EOI yang sudah saya buat. Cara membuat EOI itu tinggal ini ya, tinggal draw rectangle, kemudian kita buat EOI-nya. Nah, di sini ada beberapa layer. Layar pertama itu adalah Sentinel-2 tahun 2019, kemudian ada Sentinel-2 tahun 2024. Berarti tujuan pertama kita yaitu mengambil data Sentinel-2 tahun 2019 dan tahun 2024. Kemudian kita menghitung indeks vegetasinya yaitu NDVI. Keduanya tahun 2019 dan tahun 2024. Kita ambil indeks vegetasinya. Kemudian kita thresholding sehingga kita mendapatkan vegetation class di tahun 2019 dan tahun 2024. Yang terakhir kita analisis hasil vegetation map-nya tadi sehingga menghasilkan peta deforestasi seperti ini dan plotting legendanya atau legendnya. Oke, kita langsung praktek. eh Line 1 sampai line 5 ini ini ada hanya berupa penjelasan. Nah, kemudian di line 8 itu adalah function untuk zoom ke suatu data. Di sini function map.centerObject itu untuk zoom ke suatu data. Zoom ke suatu data. Nah, di sini kita akan zoom ke EOI dengan zoom level 13. Oke. Nah, di sini di line 10 kita akan membuat Sentinel-2 preparation dataset. Jadi kita akan membuat function untuk mendapatkan data Sentinel-2. Oke. Nah, pembuatan function di GEE itu diawali dengan kata function. Ini untuk membuat function. Nama functionnya adalah Sentinel-2. Ini di line 12 ya. Di sini pembuatan function. Kita membuat function, nama functionnya adalah Sentinel-2. Kemudian isi functionnya nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, di sini inputnya itu ada 2 input parameternya, yaitu start dan end. Ini input parameternya adalah tanggal. Tanggal
rentang tanggal mulai sampai rentang tanggal akhir. Itu adalah input parameternya. Di line 13 dan line 14, kita membuat variabel dengan nama start date dan end date yang isinya itu input parameter. Ini ya, berarti ini untuk eh, rentang tanggal mulai, kemudian rentang tanggal selesai. Nah, ini itu nanti digunakan untuk membuat mosaik data Sentinel-2. Nah, kemudian ada yang namanya cloud masking. Jadi kita ingin sebisa mungkin, kalau teman-teman kemarin masih ingat, optical satellite imagery atau pasif itu dia tidak bisa menembus awan, sehingga masalah utamanya adalah awan. Nah, di sini kita akan membuat function untuk masking awannya. Kita function ini sebenarnya ada di dataset dari Google Earth Engine yang Sentinel-2. Kalau teman-teman lihat di sini, di dataset Sentinel-2, kita buka ya. Di bagian contohnya, di sini sudah ada masking awan. Jadi saya tinggal copy dari sini. Itu sudah tersedia di sini. Sebenarnya algoritma masking awan itu tidak hanya ini, tapi ada yang lain seperti menggunakan image cloud dari punyanya Google dan lain sebagainya itu ada. Tapi kita di sini praktek karena ini masih basic juga, kita menggunakan masking awan yang sudah disediakan oleh GE. Oke. Nah, di sini kita membuat function kembali. Functionnya mask to cloud. Inputnya adalah image. Kita akan menggunakan band QA. Band QA 60. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, band QA 60 itu memang band yang digunakan untuk cloud masking. Oke, ini ya. Digunakan untuk membuat cloud masking. Jadi kita menggunakan band QA 60. Kemudian kita memilih bit 10 dan bit 11. Itu di sini itu karena apa? Karena dari sini ya. Bit 10 dan bit 11 itu adalah cloud dan juga Cirrus Cloud. Oke. Nah, kemudian kita masking berdasarkan data Cloud Bismax dan Cirrus Bitmax. Dan yang terakhir, kita divided by 1000. Itu kenapa? Itu karena kalau teman-teman bisa dilihat di sini, ini adalah scaling factor dari data Sentinel-2 surface reflectance, yaitu dikalikan 0,0001. Berarti kan scaling factornya itu band 1 dikali 0,001. Itu sama dengan setiap band dibagi 10.000. Ini untuk scaling factor. Scaling factor. Oke. Di line 25. Di GE saya tidak ada tampilan tab inspector, konsol, dan seterusnya. Mungkin ini ya, mungkin kayak gini, mungkin bisa ditarik saja ininya. Harusnya ada secara otomatis. Ini ditarik. Oke, kalau nggak ada harusnya harusnya ada, nggak mungkin nggak ada. Ini tinggal ditarik. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian setelah kita membuat function masking cloud, langkah selanjutnya kita ingin mendapatkan data Sentinel-2-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, Sentinel-2 itu ID-nya ini, Copernicus S2 SR Harmonize. Ini Sentinel-2A dengan level koreksi surface reflectance. Oke. Kalau teman-teman ingin mendalami, citra satelit itu biasanya harus dikorek, itu harus melewati koreksi terlebih dahulu. Nah, untuk yang di GE ini, data level 2A SR itu dia sudah Sentinel 2 level 2A itu sudah ter apa namanya sudah melewati beberapa correction tertentu, yaitu melewati sini ya. Di sini sudah ada penjelasannya, yaitu terrain correction, atmospheric correction, radiometric correction sudah melewati, sehingga kita bisa langsung pakai datanya karena datanya sudah berupa surface reflectance. Oke. Sekali lagi, untuk yang Sentinel-2 SR, Surface Reflectance, itu ID-nya ini. Sehingga kita bisa memasukkan di sini S2 SR Harmonize. Oke, kita bikin variabel S2 Composite, isinya adalah
image collection-nya S2 SR Harmonize. Kemudian kita filter berdasarkan area kajian di line 30. Kemudian kita filter berdasarkan rentang tanggal yang tadi kita masukkan di sini. Start date dan end date. Oke. Di line 32 di sini kita filter berdasarkan cloudy pixel percentage. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan. Ini berarti 30% awan 30% yang kita ambil. Oke, less than 30%. Misalnya kita di sini 50, berarti kita mengambil citra scene yang pixel awannya itu di bawah 50. Jadi itu bisa disesuaikan. Oke. Nah, kemudian kita mengaplikasikan di sini function max to clouds. Ini ya, kita sudah bikin functionnya, kita aplikasikan di sini. Yang kemudian kita mengambil band yang hanya diawali dengan huruf B, yaitu ini band 1 sampai band 12. Berarti band-band yang lain, AOT dan lain sebagainya itu tidak kita ambil. Kita hanya ambil band 1 dan sampai band 12. Oke? Dengan select bands ini ya, fungsi select bands. Kemudian line 35 itu kita membuat composite median. Oke, line 35 kita membuat composite median dan yang terakhir kita klip datanya berdasarkan area kajian kita. Oke, ini itu adalah untuk mendapatkan citra Sentinel-2 composite. Oke, di sini kita return. Returnnya apa? Kita akan mengembalikan nilai S2 composite dari sini. Berarti yang nanti output dari function ini itu adalah S2 composite. Oke. Oke, saya coba satu-satu ya. 2 menit. Mana itunya? Apa? Present. 2 menit saya akan membahas ini, kemudian nanti kita lanjutkan. Oke, kita sudah sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan ke sini. Oke, kita masuk ke Oldes. PDF apa ada script untuk FCD ini bisa di-share kah? Atau ada course untuk ini? Ini nanti saya cek kembali yang ini. Kemudian apakah harus masking cloud terlebih dahulu? Untuk masking cloud itu sebenarnya kenapa kita pakai masking cloud itu karena kita ingin mendapatkan Sentinel-2 yang bebas awan. Jadi kita menggunakan function masking cloud terlebih dahulu. Oke. Apakah di GE bisa download citra Sentinel-2 berdasarkan tahun dan lokasi? Ya, bisa. Nanti tinggal diubah saja tahunnya dan juga diubah saja areanya. Oke, saya lanjutkan. Oke, setelah kita membuat function tadi ya, function Sentinel-2 tadi, kita bikin function Sentinel-2. Nah, di sini kita definisikan function tadi. Kita bikin variabel baru S2 image 2024 sama dengan ini function tadi ya, function Sentinel-2 yang telah kita buat di sini. Sentinel-2. Kemudian kita input tanggalnya. Nah, ini di sini kita mau tanggal tahun 2024 dari bulan 1 sampai 2024 bulan 12. Jadi dalam rentang waktu 1 tahun. Jadi ini adalah Sentinel-2 tahun 2024. Oke. Di sini kita memilih composite, image composite dan kita print di sini. Sehingga kalau misal kita running di bagian sini, nah, di sini kita sudah menghasilkan print Sentinel-2 Image 2024. Ini adalah list band-nya, band 1 sampai band 12. Karena tadi kita hanya memilih band yang ada B-nya, oke? Nah, kemudian kita bisa memvisualisasikannya dengan cara add layer di sini ya, kayak kemarin yang sudah saya bahas di line 49 map.add layer. Itu kita masukkan
layer yang ingin kita input adalah S2 image tahun 2024. Kemudian visualisasinya kita definisikan ini. Nilai min max-nya karena tadi sudah kita scaling dari dibagi 10.000, maka nilai min max-nya itu antara rentang 0 sampai 1 kalau nggak salah. Nah, kita bikin rentang 0 sampai 0,3. Kemudian kita visualisasikan komposit warna asli, red, green, blue. Sehingga nanti akan menghasilkan ini. Yang pertama dulu. Sentinel-2 Image tahun 2024. Ini kita sudah berhasil mendapatkan data Sentinel-2 tahun 2024 di sini. Nah, line 51 itu kita masuk ke dalam kalkulasi NDVI-nya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, ada dua cara untuk kalkulasi normalized difference index. Yang pertama menggunakan expression. Nah, kita sudah punya tadi data S2 image 2024. Di line 44 kita sudah punya ini ya. Nah, kita membuat variabel baru, variabel NDVI IE 2024, IE itu image expression 2024, kita dot expression. Berarti kita akan menghitung dari variabel dari ini ya, image-nya ini. Kemudian kita memasukkan rumusnya di sini. Near min red dibagi near plus red. Dan kemudian kita mendefinisikan band-nya. Near itu adalah band 8 dari data Sentinel-2 tahun 2024. Band 8 itu ini ya, near. Oke. Kemudian red itu adalah band 4 dari tahun 2024. Kemudian kita rename NDVI EA. Kita rename dan ketika kita print, kita bisa lihat di sini ada satu print yaitu NDVI EA. Berarti kita sudah berhasil membuat indeks vegetasi NDVI. Kemudian ada cara yang lain yaitu menggunakan normalized difference. Kita menggunakan line 56 menggunakan normalized difference. S2 image 2024 dot normalized difference. Kita masukkan yang band near dan juga band red. Kemudian kita rename kembali. Kita rename-nya adalah NDVI function sehingga kita bisa mendapatkan band NDVI function di tahun 2024. Oke. Yang terakhir adalah add data NDVI-nya. Oke, adding data NDVI. Nah, menambahkan data NDVI itu sama saja kayak tadi, yaitu kita tinggal menggunakan map.addLayer. Kita menambahkan yang IE dulu, image expression, dan yang berdasarkan function tadi ya, normalized difference kita tambahkan. Kemudian min max-nya kita ganti jadi min 1 dan 1, karena tadi kita sudah bahas nilai NDVI itu rentangnya min 1 dan 1. Untuk pewarnaannya, kita blue, white, green. Kemudian ini namanya. Oke, sehingga kita akan mendapatkan dua image NDVI yang ini. Ini hasil dari image function dan ini hasil dari image expression. Hasilnya sama persis ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. Oke, kemudian langkah terakhir itu adalah memetakan berdasarkan vegetation, kelas vegetasi. Oke, saya sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Apa bedanya filter bond dan dengan clip? Filter bond itu hanya memfilter area kajian saja. Kalau misal clip itu untuk memotong. Oke, saya lanjutkan dulu karena materinya masih banyak. Kemudian langkah yang terakhir, ketika kita sudah mendapatkan ini ya, sudah mendapatkan indeks vegetasi, kita ingin memetakan vegetasinya. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan thresholding. Nah, thresholding itu seperti apa? Thresholding itu kita mendefinisikan nilai mana yang nilai vegetasi itu berapa, nilai non vegetasi itu berapa. Caranya, teman-teman klik inspektor, tab inspektor ini, tab inspektor. Nah, inspektor ini itu gunanya untuk mengetahui nilai piksel suatu citra. Kita misal klik di sini. Nah, kita cari yang NDVI ya. Nah,
Ini kita zoom, saya zoom saja dulu. Ini kita pertama yang vegetasi terlebih dahulu ya. Nah, rentang vegetasi kalau teman-teman bisa lihat di sini itu 0,79, terus di sini misalnya 0,78 berarti di atas di atas 0 atau positif. Nah, batasnya itu sampai mana? Itu bisa kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita lihat, ini kan berarti bukan vegetasi ya. Kita klik coba di sini yang bukan vegetasi. Kemudian kita cari tahu nilainya itu berapa. Nah, ini nilainya 0,07. Oke. Kemudian yang di sini itu nilainya berapa? Kita cari tahu kembali. Itu 0,07. Kemudian yang di sini, nah di sekitar sini itu 0, berapa tadi? Yang sekitar sini. Ini kan masih non vegetasi ya sebenarnya yang ini. Yang apa? Yang daerah sini itu 0,1 sekian. Nah, untuk itu cara cara paling mudah itu adalah dengan trial and error. Oke, cara paling mudah adalah dengan trial and error. Nah, yang pertama sebenarnya indeks vegetasi itu sudah ada pengkelasannya. Di atas 0 sampai 0,2 itu biasanya apa? Lahan terbuka atau bangunan. Di atas 0,2 itu biasanya vegetasi. Tapi itu tetap bergantung pada kondisi tempat kita. Nah, misal di sini kita thresholdnya 0,2 misalkan. Nah, kemudian kita amatin kembali. Apakah dengan threshold 0,2 itu sudah mewakili seluruh piksel vegetasi atau masih banyak misklasifikasi? Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, bagian sini itu masih terkelaskan sebagai vegetasi. Oke? Kalau misal kita 0,2. Nah, oleh karena itu kita coba kembali 0,35 rentangnya. Kalau 0,35 kita lihat di sini. Nah, ini sudah terkelaskan non vegetasi. Berarti mungkin untuk wilayah ini yang rentang nilai thresholdnya itu sekitar 0,35. Nah, pembuatan threshold itu seperti ini ya. Kita tinggal membuat NDVI functionnya tadi itu memilih yang nilainya greater atau lebih besar dari nilai threshold. Nilai thresholdnya kita pilih 0,35. Kemudian kita rename namanya vegetasi sehingga nanti bandnya itu nama bandnya itu adalah band vegetasi. Sehingga kalau misal kita klik ininya tadi, ini vegetasi 0 karena tadi kita klik di putih-putih ini ya, itu bukan vegetasi. Oke. Itu untuk pembuatan thresholding secara singkat ya. Saya cek dulu di sini. Oke, saya pilih ya. Saya pilih pertanyaannya yang berkaitan dengan teknis dulu. eh, ini dulu, rename. Rename itu penamaan di mana? Nah, rename itu dia penamaan di sininya nanti, di bandnya. Jadi kalau teman-teman lihat konsol, di sini rename-nya itu di bandnya. Bandnya itu diganti band yang ini ya, contoh rename NDVI IE, berarti bandnya diganti NDVI IE. Itu rename-nya itu di bandnya. Oke? Nah, kita sudah selesai mendapatkan mendapatkan ini ya vegetation map tahun 2024. Sehingga kita tinggal menerapkan cara yang sama untuk mendapatkan vegetation map tahun 2019. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman lihat di sini di line 70 sampai line 83 itu hanya prosesnya mengulang. Tapi kita mengganti variabelnya saja namanya. Ini 2019, tadi 2024 ya. Terus date-nya, tanggalnya kita juga tinggal ganti 2019. Wah, ini typo. Harusnya 2019. Ini juga 2019 2019 ya harusnya tadi. Saya typo.
2019 0101 sampai 2019 1231. Ini sama persis tadi kita kalkulasi NDVI, kemudian kita mendapatkan vegetasi di sini di line 80 dengan thresholding 0,35. Kemudian kita add layernya di sini. Sehingga kalau bisa lihat di sini, kita sudah punya vegetasi tahun 2019 juga. Kita add layer di sini ya, vegetasi tahun 2019. Kita coba di run ulang. Oke, kita akan menunjukkan vegetasi tahun 2019. Ini ya, vegetasi tahun 2019. Sehingga teman-teman bisa lihat, di sini sudah menunjukkan pixel vegetasi yang warna hijau. Itu sama persis seperti yang tahun 2024. Hanya tinggal mengubah variabel namanya, yaitu nama tahun 2019. Dan di sini diubah range tanggalnya dari tahun 2019 sampai tahun bulan 12. Oke. Langkah yang terakhir, setelah kita mendapatkan dua indeks ini di tahun 2019 dan tahun 2024, itu membuat deforestation map-nya. Oke. Nah, tadi nilainya itu kan 0 dan 1 ya. 0 itu vegetasi, 0 itu non vegetasi, 1 itu adalah vegetasi. Sehingga kalau logikanya seperti ini. Misalnya di 2019 itu 0, di 2024 itu 0, berarti dia tetap non vegetasi, yaitu kelas ini, kelas 0. Tapi ketika di tahun 2019 itu 1 vegetasi, namun di tahun 2024 itu 0, yaitu non-vegetasi, berarti dia mengalami deforestasi, vegetasinya hilang. Itu adalah kelas 1 di sini, deforestasi. Kemudian apabila di tahun 2019 itu nilainya 1, tahun 2024 1, berarti logikanya itu tetap forest atau tetap vegetasi, berarti intact vegetation atau vegetasi yang bertahan. Kemudian kelas terakhir itu adalah penambahan vegetasi. Tahun 2019 itu non vegetasi, kelas 0, tahun 2024 vegetasi, kelas 1. Berarti itu ada penambahan vegetasi. Oleh karena itu, kita bisa membuat fungsi logika sederhana. Ini ya, kita membuat variabel deforestation map, kita membuat image dengan zero value. Oke. Kita membuat fungsi logika sederhana. Yang pertama, di mana tahun 2019 nilai pikselnya 0 dan tahun 2024 nilai pikselnya 0 itu kelas non vegetasi. Kemudian di mana 2019 tahun 2024 itu intact mangrove dan seterusnya sesuai dengan yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini kita rename kembali jadi deforestation map. Sehingga kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini itu ada 4 kelas yang berbeda, yaitu kelas non vegetasi, kelas intact forest, intact vegetasi, dan kelas deforestasi, dan kelas gain forest. Oke. Itu kita bisa tinggal visualisasikan. Sama saja visualisasinya yaitu dengan menggunakan add layer. Oke. Deforestation map kita masukkan. Deforestation map-nya kita masukkan di sini. Kita nilainya adalah 0 sampai 3. Ini nilainya dari mana? Yaitu dari sini ya. Ada 4 kelas. Kelas 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita warnanya pilih. Kita warnanya kelas 0 adalah gray. Kelas 1 adalah red. Kelas 2 green. Kelas 3 adalah blue. Oke. Kemudian kita bisa visualisasikan di sini. Ini adalah deforestasinya. Ini non vegetasi. Non vegetasi itu berarti tahun 2019 itu bukan vegetasi. Tahun 2024 juga bukan vegetasi. Ini deforestasi, ini tetap vegetasi. Yang ini adalah penambahan vegetasi. Seperti itu. Oke, saya cek di slide dulu.
Skrip saat ini sudah di-share ya, Kak. Skripnya sudah di-share di PPT. Silakan tinggal dibuka aja ini ya, tinggal dibuka. Itu sudah di-share di PPT skripnya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk kalkulasi area. Di line 105 sampai line 137 itu untuk mengkalkulasi area. Oke. Nah, karena kita menggunakan pixel, berarti satuannya sebenarnya kan meter persegi. Karena Sentinel-2 nilai pikselnya itu 10 kali 10 meter, yaitu 100 meter persegi setiap pixel. Maka untuk convert ke hektar, kita pertama divided by 10.000. Nah, di sini kita masukkan kategorinya terlebih dahulu. Non-vegetasi, intak vegetasi, deforestasi, dan gain vegetasi. Kita masukkan dulu. Nah, kemudian kita hitung masing-masing areanya, luasannya, menggunakan fungsi reducer sum, berarti untuk menambahkan seluruh pixelnya. Oke. Nah, kita pilih, ini kan berarti non-vegetasi ya. Non-vegetasi itu adalah kelas 0. Kita multiply dengan area image tadi, kemudian kita menggunakan sum. Nah, kemudian scale-nya adalah 10 karena resolusi spasialnya 10. Sehingga kalau teman-teman bisa lihat di sini, itu kita bisa mendapatkan ini, print ini ya, print ini itu mendapatkan nilai area vegetasi. Dari non-vegetasi, intak vegetasi, deforestasi, dan gain vegetation. Itu berdasarkan ini tadi, perhitungan luasan area yang ada di line 111 sampai line 137. Oke. Nah, ini pembuatan apa namanya? Pembuatan bar ya. Pembuatan bar itu ada di line 142 sampai line 164. Saya tidak sempat menjelaskannya secara detail di sini. Mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut. Pada intinya kita menggunakan chart ini, UI chart future by UI chart by future, berarti by kategori. Kategorinya ada 4 kategori: non vegetasi, intak vegetasi, deforestasi, dan gain vegetasi. Oke. Kemudian di sini yang terakhir kita bisa export image-nya, yaitu kita sudah memiliki deforestation map, kita menggunakan function export image to drive. Oke. Kita tinggal export image deforestation map-nya. Kemudian kita tentukan foldernya, tentukan namanya, dan LI dan juga skalanya. Ini untuk export image. Yang terakhir, line 185 sampai line 232 itu untuk menambahkan legenda. Nah, ini itu sebenarnya sudah masuk ke advance ya, advance class. Sehingga saya akan jelaskan secara singkat. Jadi pada intinya kita menambahkan legenda itu kita mendefinisikan kategorinya terlebih dahulu dan mendefinisikan colornya. Colornya ada gray, red, green, blue sesuai dengan legenda yang ada di sini. Kemudian kita menggunakan color box ini untuk menambahkan color legendanya, yaitu yang ini ya, gray, red, green, blue. Sehingga kita bisa menambahkan legenda dengan add yang ditambahkan adalah legend, yaitu sini. Var legendnya kita tambahkan ke dalam panel kita. Seperti itu. Itu secara singkat untuk pembahasan yang pertama. Saya akan cek di sini apakah ada error. Sepertinya kalau yang error tidak ada ya. Oke, yang baru pertama ya, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail ataupun GE di sini karena ini kelas tematik, jadi nanti bisa dipahami lebih lanjut oleh sendiri ya. Oke, oke, karena ini belum tidak ada terkait dengan teknis, saya akan lanjutkan materinya. Oke, ini adalah
pembuatan peta deforestasi sederhana dengan menggunakan indeks. Oke, saya bisa bilang ini sederhana karena kita hanya memisahkan vegetasi dan non-vegetasi, kemudian menganalisis perubahannya dari tahun 2019 ke tahun 2024. Itu secara sederhana. Oke. Oke, tema selanjutnya, tematik selanjutnya adalah pemetaan kebakaran hutan dengan menggunakan indeks. Oke, ini pada hari ini kita khusus membahas tentang penggunaan spectral index. Nah, spectral index yang digunakan untuk pemetaan kebakaran hutan, kalau tadi kan kita menggunakan NDVI. Nah, ini kita menggunakan NBR, Normalized Burn Ratio, atau bisa kita bilang ini adalah spectral index yang memang dikhususkan untuk pemantauan kebakaran hutan. Oke. Tujuan yang kedua itu membuat delta NBR. Nah, delta NBR itu adalah apa? Subtract atau pengurangan NBR sebelum kebakaran dan sesudah kebakaran. Ini teorinya. Jadi NBR itu menggunakan Benir dan juga Benswir. Karena Benir itu dia tadi ya sensitif terhadap vegetasi dan Benswir itu dia sensitif terhadap kandungan air pada vegetasi. Sehingga kombinasi Benir dan Benswir itu dapat menunjukkan vegetasi yang sehat untuk nilai NBR tinggi, kemudian menunjukkan vegetasi yang terbakar ataupun gundul untuk nilai NBR yang rendah. Nah, studi kasusnya kita akan menggunakan wilayah Los Angeles USA pada awal tahun 2025 ini, tapi di wilayah yang kecil. Oke, hanya untuk apa namanya? Latihan saja. Ini flowchartnya sama seperti tadi, kita punya Sentinel-2 ada dua ya, karena ini berkaitan dengan perubahan juga. Kita ada dua, before kebakaran dan juga after kebakaran. Oke, jadi ada dua Sentinel-2 yang kita gunakan, before kebakaran, after kebakaran. Nah, perhitungan NBR itu seperti ini, near min SWIR dibagi near plus SWIR. Sama saja ya, sama kayak NDVI, tapi bedanya kita ganti SWIR. Ini kita membuat nilai NBR sebelum kebakaran. Kemudian kita membuat NBR after kebakaran. Dan kita tinggal mengurangi saja NBR setelah dikurangin NBR sebelum. Maka akan mendapatkan delta NBR. Dan kemudian yang terakhir kita bisa reklasifikasi berdasarkan apa? Berdasarkan rentang nilai di NBR-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke? Sehingga teman-teman bisa tinggal klik yang ini di line 12, bisa tinggal klik contoh search code-nya. Silakan tinggal klik saja di sini. Oke. Oke. Sebelumnya saya akan masuk ke Slido singkat. Oke, saya akan present di sini apakah bisa? 2-3 menit mungkin ya. Saya akan menjawab Slido yang terbaru. Saya pilih yang recent saja supaya bisa nyambung. Ini foldernya apakah harus Geosoftware SNC? Bagaimana kalau kita ada proyek sendiri dan membuat analisis data menggunakan GE? Oke. Foldernya tadi ya, folder ini itu adalah folder di Google Drive kita. Ini kan untuk ekspor ya. Kita ekspor di sini, di tax ini kita ekspor. Nah, ini kalau kita run, itu kita ekspor hasil peta deforestasi kita ke dalam folder Google Drive Geosoftware SNC. Kalau misal teman-teman ingin menggunakan Google Drive yang lain, nama foldernya itu silahkan. Nanti tinggal diganti di bagian Geosoftware SNC ini saja. Itu bisa tinggal diganti. Bagaimana menggabungkan skrip hari 1 dan hari 2?
Nanti saya akan coba praktekkan. Oke, berkaitan dengan error. Nggak ada ya kalau berkaitan dengan error. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Ini tadi teorinya seperti ini. Kita harus mendapatkan citra sebelum dan sesudah kebakaran dari citra Sentinel-2. Kemudian kita kalkulasi indeks NBR-nya. Kemudian kita kalkulasi delta NBR dan kita reklasifikasi. Oke. Dari line 14, ini kita sudah masuk ke sini ya, teman-teman. Kita buka saja halaman 12, kita klik linknya. Halaman 12, kita klik linknya. Oke, kita klik linknya. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak tadi. Yang pertama, kita mendapatkan data Sentinel-2 terlebih dahulu. Oke, kita buat fungsi Sentinel-2 sama kayak tadi. Ini sama persis kayak tadi ya, tidak saya jelaskan lebih lanjut. Masking awan. Kemudian yang berbeda di sini, kita menambahkan satu variabel baru. Di line 31 sampai line 34, kita menambahkan satu variabel baru, yaitu variabel yang namanya NBI calculation, atau kalkulasi indeks NBI. Oke. Di sini kita menambahkan variabel fungsi add index. Eh, Inputnya adalah image. Nah, perhitungannya adalah normalized difference. Tadi kita bisa lihat NBR itu rumusnya near mean square. Nah, secara spesifik band near itu adalah band 8, band square itu band 12 dan band 11. Tapi kita menggunakan band 12 di sini. Oke. Jadi kita tinggal di sini band 8 dan band 12. Kemudian kita rename jadi NBR dan menambahkan bandnya dari image-nya. Nah, di sini membuat komposit sama persis, tapi kita perbedaannya adalah ini ya, ada dot map at index. Karena kita ingin menambahkan indeks NBR ini ke dalam hasil komposit kita. Sehingga kalau kita run di sini, Nah, image-nya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, bagian S2 before atau S2 after itu sama saja. Itu ada indeks NBR. Kita sudah menghasilkan indeks NBR dengan menggunakan dot map ini, at index IMG ini. Oke. Nah, ini line 50 sampai 53 itu sama saja kayak tadi. Kita ingin mendapatkan S2 dan S2 before, yaitu sebelum kebakaran. Kebakarannya itu terjadi pada Januari kalau nggak salah, Januari tahun 2025. Sehingga sebelum kebakaran berarti kita rentang waktunya dari tahun 2024 bulan 10 sampai 2024 bulan 11. Ini sebelum kebakaran. Ini sama, kita mendapatkan komposit S2. Nah, di sini kemudian kita membuat variabel NBR before. Kita hanya mengambil indeks NBR saja. Oke. Kemudian line 58 sampai line 61 itu kita S2 after, yaitu mendapatkan citra Sentinel-2 after kebakaran. Ini kita tanggalnya 01.15 sampai 03.15. Oke. Itu kebakarannya karena kebakarannya awal Januari. Jadi setelah tanggal 15 sampai bulan Maret ini. Oke. Di sini kita juga mendapatkan NBR after, yaitu kita select S2 after, selectnya nilai NBR saja. Kemudian kita bisa kompositkan semuanya. Nah, di sini Sentinel-2-nya kita komposit false color composite, sehingga teman-teman bisa lihat. Kita buka satu-satu ya.
Ini adalah Sentinel-2 before kebakaran. False color composite dengan menggunakan band 12, sphere, near, dan juga red. Oke, sphere, near, red. Itu kompositnya hasilnya seperti ini. Nah, di sini terlihat adanya kebakaran hutan di bagian sini. Kemudian NBR before, ini hasil NBR ya, hasil indeks NBR itu tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kebakaran. Tapi yang after, kita bisa lihat di sini, ini nilainya berarti rendah. Maka menunjukkan terjadinya kebakaran di bagian sini. Oke, itu untuk pembuatan indeks NBR. Apakah ada pertanyaan di sini? Bisa dipraktekkan cara dapat citra Sentinel-2 before dan after frames. Oke. Tadi ya, ini before kita bikin variabel S2 before. Fungsinya sudah kita buat di sini, function Sentinel-2 untuk mendapatkan data Sentinel-2. Kemudian kita set saja tanggalnya. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan tanggal lain, berarti tinggal diganti tanggalnya yang ini. Ini untuk before, yaitu bulan 10 sampai bulan 11 tahun 2024. Untuk after, kita tinggal ganti tanggalnya saja. Tanggalnya 2025, bulan 1 sampai 2025 bulan 3. Itu karena kebakarannya terjadi pada awal tahun 2025. S2 after. Seperti itu, oke? Oke, saya lanjutkan. Kita sudah berhasil ini ya, sudah berhasil mendapatkan indeks NBR sebelum dan sesudah kebakaran di sini. Sebelum kebakaran, sesudah kebakaran. Terus kemudian langkah selanjutnya kita mengkalkulasi delta NBR. Nah, delta NBR itu adalah difference between before dan after NBR. Sehingga, oke, ini ya. Untuk analisis NBR tentang tanggal S2 after itu dari Januari sampai Maret. Nah, itu citra yang diambil itu hasil rata-rata dari rentang tersebut atau bagaimana. Nah, kita menggunakan median komposit. Oke. Median komposit itu akan memilih nilai piksel yang terbaik. Misal, jadi tidak bukan rata-rata ya, tapi itu memilih nilai median. Nah, di sini itu yang dipilih itu adalah tadi yang bebas awan, kemudian awannya misal ada awan, awannya di crop dan nanti digantikan tanggal-tanggal sebelumnya. Jadi itu bukan nilai rata-rata, tapi nilai median komposit. Oke, saya lanjutkan. Langkah selanjutnya kita menghitung delta NBR. Oke, delta NBR ya. Kita sudah dapat dua ini ya, dua indeks NBR before dan after kebakaran. Kemudian kita menghitung delta NBR. Delta NBR itu simple, yaitu NBR before kebakaran dikurangi NBR after kebakaran. Sehingga kita tinggal bikin variabel di NBR, kemudian NBR before dot subtract berarti dikurangi NBR after. Nah, ini kita sudah berhasil membuat delta NBR. Sehingga kalau kita print di sini, print di NBR, kita print di NBR. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat di NBR-nya. Kalau kita mau rename pun bisa ya, dot rename di NBR. Nah, ini kita sudah menghitung di NBR atau delta NBR, yaitu tinggal subtract saja. Before dikurangin after. Nah, kemudian kita bisa visualisasikan hasil delta NBR tersebut. Di sini. NBR result-nya itu di sini. Kita visualisasikan di sini. Visualisasinya itu paletnya di sini. Nah, paletnya ini, warna palet ini, itu teman-teman bisa cari di apa namanya, ada di Google. Itu palet rentang warna. Jadi nanti bisa tahu ini warnanya gimana. Nah, kalau yang ini
itu saya warnanya dari kuning ke merah. Jadi nilai yang lebih tinggi di NBR-nya itu akan menghasilkan warna merah. Ini warna merah itu berarti nilai di NBR-nya itu lebih tinggi. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini di sini karena tadi kebakaran ya, kalau bisa dilihat di sini. Nah, di sini hampir mirip ya, hampir mirip yang wilayah kebakarannya dari indeks DNBR yang telah kita visualisasikan. Nah, ini kita sudah mendapatkan DNBR. Namun kita hanya mendapatkan nilai DNBR-nya saja. Ini kan hanya nilai saja ya. Nah, bagaimana kita mereklasifikasinya? Nah, di sini sebenarnya DNBR itu ada reklasifikasi rentangnya. Itu bisa teman-teman buka. Di sini saya juga sudah menampilkan ininya, menampilkan apa? Linknya, link source-nya atau papernya. Nah, untuk di NBR sendiri itu ada 5 kelas. Kelas 0, 1, 2, 3, 4. Eh, yang pertama kelas unburned, berarti tidak terbakar, itu nilainya kurang dari 0,1. Kemudian kelas low severity itu rentang 0,10 sampai 0,27. Kemudian kelas moderate low, moderate high, dan high severity. Nah, berarti kita bisa mengkelaskan DNBR tersebut berdasarkan kelas-kelas ini. Sekali lagi di sini kita menggunakan logika sederhana, yaitu apa namanya, pengkelasan dengan menggunakan where. Nah, kita akan mengkelaskan indeks DNBR. Berarti kita membuat variabel line 96 ya, line 96 itu kita membuat variabel DNBR severity sama dengan DNBR where DNBR berarti di mana nilai DNBR itu kurang dari LT kurang dari 0,10 maka kelasnya 0. Kemudian yang di sini line 98 di mana nilai DNBR itu GTE itu greater atau greater than equal itu berarti lebih tinggi atau sama dengan 0,10 dan DNBR-nya kurang dari 0,27 itu nilainya 1 dan seterusnya sampai apabila DNBR-nya lebih tinggi atau sama dengan 0,66 maka dia kelasnya kelas 4. Nah, kita bisa plotting outlier-nya. Map.outlier di line 110 kita outlier hasil reklasifikasinya. Paletnya kita legend. Kemudian ada min max-nya 0 sampai 4. Oke, min max-nya itu nilai 0 sampai nilai 4 di sini. 0 itu berarti kelas 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga kita bisa mendapatkan peta ini di NBR level. Yang hijau itu unburned, yang kuning itu low severity, karena kita sudah definisikan di sini ya. Green unburned, yellow itu low severity, orange itu moderate low, red moderate high, magenta itu high severity. Nah, ini kita bisa gunakan untuk analisis cepat ya. Mana saja wilayah-wilayah yang terbakar. Oke. Kemudian kita bisa ekspor di line 112 sampai line 132 itu ekspor. Ini pertama kita ekspor di NBR. Kemudian yang kedua kita ekspor hasil reklasifikasinya yaitu di NBR severity. Oke. Ini sama kayak tadi ya. Jadi ketika kita run di sini, kita di folder di tab tax ini itu ada ini ya, ekspor di NBR karena kita di sini ekspor di NBR dan ekspor di NBR severity SNC. Kalau kita run di sini, kita bisa tinggal run, nanti tersimpannya di Google Drive kita di GeoSoftware SNC. Nah, kalau teman-teman punya folder lain, silakan diganti. Nah, ini kalau kita open in Drive,
itu masuknya ke dalam sini ya, ke dalam folder saya, GeoSoftware SNC. Sehingga ini bisa teman-teman langsung download dan buka di QGIS maupun ArcGIS misalkan. Oke, seperti itu. Oke, oke, sembari menunggu waktu, saya menjawab ini dulu. Bagaimana menggabungkan skrip hari 1 dan 2? Maksudnya dalam satu folder GE saya. Oke, eh, saya akan menjelaskannya ya. Itu sebenarnya ada di teori basic GE. Jadi saya akan menjelaskannya. Teman-teman yang menanyakan tentang ini, menggabungkan skripnya, silakan disimak di bagian sini. Nah, kita bisa membuat repositori di GE ini. Ini kita masuk ke basic ya, karena materinya sudah selesai di sini, materi singkatnya sudah selesai. Kita tujuan akhirnya adalah membuat Forest Fire Severity Map, tematiknya. Oke, kita sudah selesai sampai ekspornya. Yang ini itu hanya menambahkan legenda. Itu sama saja kayak tadi. Cuman ganti ininya saja, kategori dan colornya. Oke, sama saja dengan yang pertama tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ini, bagaimana menggabungkan skrip hari 1 dan 2? Itu kayak gini. Misal saya close semua dulu ya. Saya close semua. Misal saya ingin menggabungkan hari hari yang ini ya, berarti yang ini dulu. Ini kita buka. Oke, kita buka di sini. Nah, ini kan berarti belum ke save ya. Belum tersimpan di dalam GE kita. Nah, caranya gimana untuk nge-save? Itu kayak gini. Kita klik new, kita repository. Nah, kita tambahkan nama repositorinya. Misalnya adalah SNC. Oke, atau Geo SNC aja. Geo SNC. Saya ulang ya. Klik new, repository, Geo SNC. Nah, itu untuk membuat repository. Di sini ada Geo SNC yang sudah kita buat. Ini masih empty karena kita belum bikin apa-apa. Nah, tadi kan kita sudah buka linknya ya. Kemudian kita ini aja. Ini kan save-nya masih mati tadi ya. Save-nya masih mati. Tadi saya buka dulu. Setelah kita membuat ini ya, membuat repository, ini kan save-nya masih mati ya. Nah, teman-teman tinggal edit saja sedikit, misal tambahin slice-slice, kemudian tinggal klik save. Nah, save-nya ke repository yang telah kita buat tadi. Misal ini berarti tentang deforestasi. Oke. Nah, nanti kesimpan di sini. Kemudian tadi yang kita mau nyimpan yang ini spectral index yang apa namanya? Ini kebakaran. Kayak biasa, tadi kita buka linknya, terus kita slice-slice saja supaya tombol save-nya keluar. Terus kita save ke dalam repository kita, GeoSNC. Ini kebakaran. Klik OK. Nah, nanti sudah gabung di sini. Oke, itu pertanyaan yang ini ya. Seperti itu jawabannya. Jadi kita tinggal klik new repository, kita pilih, kita buat nama repositorinya. Kemudian kita tinggal save ke dalam repository yang telah kita buat. Oke, terus kemudian ini saya sedang melakukan penelitian terkait dengan lahan tebas bakar. Saya tertarik untuk memetakan lahan tebas bakar tersebut. Apakah bisa menggunakan NBR? Ya, kemungkinan bisa. Pada intinya NBR itu dia di sini kan kita bisa lihat NBR itu untuk memetakan terkait dengan kebakaran. Jadi nilai NBR-nya semakin rendah itu kemungkinan dia terbakar ataupun bukan vegetasi. Nah, oleh karena itu kita butuh delta NBR. Jadi kalau misalnya ini apa memetakan lahan tebas terbakar itu mungkin bisa seperti ini.
bisa menggunakan Sentinel-2 sebelum adanya lahan tebas terbakar, kemudian Sentinel-2 setelah lahan tebas terbakar, dan menghitung delta NBR. Itu bisa dilakukan. Oke. Mungkin eh, sampai di sini untuk sesi materi tematik dari GE ini. Saya bisa serahkan ke Mas Feral terlebih dahulu untuk sesi istirahat atau tanya jawab. Nanti akan saya lanjutkan menjawab terkait slide ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham atas pemaparan materinya gitu ya, yang melanjutkan dari sisi satu kemarin dan teman-teman juga bisa mendapatkan banyak insight gitu ya dari hands-on yang sudah dipaparkan selama sesi dua kali ini. Mungkin rekan-rekan kita akan ada sesi break terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit untuk istirahat dahulu serta mempersiapkan nih teman-teman jika memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan eh, materi kali ini ataupun kendala ketika hands-on tadi ya. Kita mulai dari sekarang 5 menitnya.
Baik, rekan-rekan semuanya, sesi break kita sudah berakhir gitu ya, selama 5 menit. Dipersilahkan untuk Mas Ilham kita masuk dalam sisi Q&A ya, untuk bisa menjawab pertanyaan ataupun kendala dari para peserta, baik di link Slido ataupun license secara lisan gitu ya. Kita maksimalkan sampai 17.30. Dipersilahkan Mas Ilham dan rekan-rekan. Ya, terima kasih Mas Farel. Untuk teman-teman silahkan yang mau bertanya secara langsung bisa langsung open mic ya. Sembari menunggu ada yang open mic, saya akan menjawab slide-nya. Pertanyaannya, yang pertama, beda EOI memakai polygon atau memakai feature collection apa ya? Nah, di sini GE sendiri itu sebenarnya sudah ini ya, sudah ada fungsi ini ya, geometry input. Jadi EOI yang di sini, EOI yang di ini itu berasal dari geometry import di sini. Jadi teman-teman bisa membuat area of interest teman-teman dari menggunakan ini. Kita klik di sini, dalam rectangle ini. Itu adalah EOI teman-teman. Itu bisa dihapus. Nah, kalau future collection tadi, kalau yang future collection, yang ini ya, future collection, itu teman-teman harus mengupload save file teman-teman dulu, terlebih dahulu ke dalam aset teman-teman. Di sebelah kiri itu ada tab aset. Kita bisa import save file area kajian kita. Misalnya kita punya save file batas kecamatan Semarang. Nah, kita bisa upload ke dalam GE save filenya tersebut. Kita tinggal klik new, save file, kemudian kita select. Nah, selectnya itu kita select semua extensionnya. Kan kalau SHP itu kan ada extension yang lain, misalnya ada DBF, PRJ, SHX, itu upload semua, masukkan semua, kemudian kita klik namanya, dan klik upload. Nanti kalau sudah, SHP teman-teman akan ada di sini. Oke, akan ada di sini. Sehingga nanti tinggal bisa dipanggil menggunakan EE, Feature Collection, kemudian ID dari aset save file teman-teman. Misal ini ya, SNC EOI burn, itu kalau diklik, ini ada ID-nya. Kita tinggal copy saja ID-nya, masukkan ke dalam sini. Nah, itu nanti akan apa namanya, menampilkan save file yang telah kita upload tadi. Seperti itu. Penentuan lokasi EOI, tadi sudah dijelaskan ya. Teman-teman bisa mengupload save file teman-teman ke dalam GE atau bisa langsung mendefinisikan EOI dengan draw rectangle. Oke, ini saya cek ya nanti ya. Ini coba saya cek nanti. Oke. Kemudian fungsi membuat median komposit itu apa ya, Kak? Median komposit, tadi kan kita citranya itu antara rentang tanggal ya. Misal tanggal bulan 10 tanggal 1 sampai bulan 11 tanggal 30. Nah, fungsi dot median itu gunanya untuk membuat komposit atau menjadikan beberapa citra tersebut hanya menjadi satu image. Itu median komposit. Nah, berdasarkan apa? Itu berdasarkan nilai median dari setiap pixel yang ada di dalam rentang waktu tersebut. Bagaimana cara untuk running bagian tertentu atau line tertentu saja? Oke, nah kekurangan GE itu salah satunya adalah tidak bisa running per cell. Tapi kita bisa mensiasatinya. Contohnya, kita hanya ingin ngerunning sampai sini saja. Sampai line 53. Nah, kita bisa mematikan line 55 sampai akhir. Oke, caranya gimana? Caranya kita tinggal klik di line 55, terus klik shift,
kayak biasa ya, blok seperti biasa, sampai klik shift ya. Ini saya klik shift sampai klik sini. Jadi ngeblok seperti ini ya. Atau bisa juga kita klik terus kita drag blok seperti ini juga bisa. Intinya kita blok sampai line terakhir. Kemudian kita setelah blok, kita klik Ctrl, terus di keyboard tombol slice atau tanda tanya. Nah ini nanti dia akan jadi komen seperti ini. Nah kalau kita running, itu hanya sampai line 53. Nah untuk mengembalikannya, kita bisa blok kembali line yang ingin kita running, kemudian klik Ctrl slice. Jadi intinya blok, Ctrl slice. Ctrl slice. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini sudah ikut ter-running yang ini. Seperti itu. Untuk pakai function Sentinel-2 itu kan dia gak manggil AI feature collection, Kak. Kok bisa terpanggil ya? Nah, di sini kita bisa lihat Sentinel-2 itu kita membuat functionnya. Oke. Kita buat function Sentinel-2. Nah, di sini itu isi functionnya. Salah satu isi functionnya adalah variabel S2 composite yang kita memanggil image collection dari Sentinel-2. Kemudian kita lakukan preprocessing seperti filter AOI, start date end date, terus ini cloudly pixel percentage, kemudian function cloud max, dan seterusnya sampai clip AOI. Nah ini kalau teman-teman lihat, kita return atau ingin mengembalikan data apa dari fungsi ini. Fungsi yang kita buat, kita ingin return mengembalikan data S2 composite. Sehingga ketika kita menjalankan fungsi Sentinel-2, maka Sentinel-2 itu, fungsi ini ya, fungsi Sentinel-2 outputnya adalah S2 composite. Sehingga kita bisa pilih outputnya di sini. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah ini, image collection Sentinel-2 yang telah di preprocessing atau kompositnya, yaitu yang ini. Jadi 13 band. Ada NBR karena kita menggunakan add index juga di situ. Oke. Boleh jelaskan kembali S2 fish min itu S2 fish min itu di sini itu adalah untuk visualisasi ya. Visualisasi ini adalah visualisasi dari eh, kita pengen visualisasi warna asli, yaitu 432, red, green, blue. Min max-nya itu adalah nilai pixel dari bandnya, tapi hanya untuk visualisasi saja. Nilai rentang pixel Sentinel-2 di sini itu karena sudah terskalakan, itu 0 sampai 1. Kita ingin nilai minimum maksimumnya itu 0,0, 0,3, tapi itu hanya untuk visualisasi. Oke. Misal saya hendak melakukan analisis deforestasi di Kabupaten Kulon Progo, saya punya save filenya. Bagaimana cara cut untuk satu area SHP tersebut? Kayak tadi ya, untuk upload, kita butuh upload dulu. Upload aset, kita ke aset, new, save file, kita pilih, selectnya diklik, kemudian kita pilih SHP-nya. Semuanya ya, SHP kita pilih, kemudian kita upload. Nah, kita tinggal definisikan di sini, var AOI. Setelah diupload, nanti akan masuk ke sini. Tinggal di-refresh saja. Refresh. Nah, setelah diupload, itu nanti akan masuk ke sini. Nah, table ID-nya itu kita copy. Table ID kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Paste di sini. Nah, itu nanti kita sudah EOI-nya adalah EOI dari hasil SHP yang kita upload. Seperti itu. 12 bit, tapi kok bisa di GE jadi 64 bit ya? Sebentar.
Oke, Bench image property. Oke, nanti yang ini saya cek kembali ya. Saya cek kembali nanti akan saya jawab eh, di reply. Oke. Di get vegetation pixel by thresholding, nilai NDVI 0,35 dianggap vegetasi. Ini berlaku, enggak, ini tidak berlaku global ya. Ini berlaku spesifik di wilayah tertentu. Jadi tadi saya sempat singgung, itu kita bisa namanya trial and error. Jadi kita bisa atur GT-nya, threshold-nya. Misal pertama 0,2, terus kita amati. Apabila 0,2 itu masih ada yang vegetasi tapi terkelaskan non vegetasi, kita bisa tingkatkan 0,3 dan seterusnya. Iya, bisa lebih detail. Threshold value itu bisa lebih detail, namun itu perlu trial and error lebih lanjut. Itu biasanya kita pakai ini ya, itu pakai seperti ini. Reklasifikasi, reklasifikasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di bagian ini, NBR. Itu bisa banyak kelas sekaligus. Itu pakai reklasifikasi seperti ini. Jadi pakai where dan juga and. Jadi kita pakai logika apa namanya if else di sini. Oke. Oh ini tadi udah. Terus apakah bisa UI ini diganti dengan sesapi wilayah kajian? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Tinggal diupload ke aset. Oke, apakah deforestasi tersebut sudah memisahkan perubahan antara hutan menjadi kebun? Belum. Deforestasi ini itu hanya deforestasi vegetasi sederhana. Tadi yang sudah saya jelaskan, ini kita hanya memetakan vegetasi dan non-vegetasi. Jadi ini including hutan maupun perkebunan. Kalau misal ada perkebunan di sini, tapi sepertinya di sini itu hanya ada hutan. Karena kalau misal kita lihat di polanya, pola pola yang di sini, pola penanamannya itu sepertinya itu acak. Jadi mungkin di sini adalah hutan, tapi tidak membedakan antara hutan dan kebun. Karena range date Jan Desember, gimana kita tahu kalau cloud cover tidak berasal dari image Desember 2024, yang kemungkinan Desember 2024 bisa bertambah clearance line-nya. Nah, itu makanya kita menggunakan asumsi per tahun. Jadi di sini kita kan pilih rentang per tahun ya, rentang per tahun dari Januari tahun 2024 sampai Januari tahun 2025. Mana tadi? Sampai Desember tahun 2024. Ini kan rentangnya 1 tahun. Nah, itu kita membuat median komposit. Median komposit itu nilai yang paling baik, nilai yang paling bagus dari rentang waktu tersebut. Jadi eh, tidak mesti paling akhir atau tidak mesti paling pertama. Itu berdasarkan nilai yang bebas awan. Sehingga asumsinya kita itu adalah rentang waktu 1 tahun. Terkait hasil di NBR yang sudah saya unduh, saya coba masukkan GE, namun warnanya hanya gray saja. Oke, QGIS. Nah, tadi sudah sempat dicoba diunduh ya, berarti. Nah, ini hasil unduhannya itu kan berarti eh, TIFF ya. TIFF, berarti kita tetap harus visualisasi di QGIS. Kalau misal teman-teman pakai QGIS, itu tetap harus visualisasi secara mandiri. Jadi di QGIS itu bisa klik kanan, kita masukkan datanya, klik kanan, properties, kemudian kita pilih yang visualisasinya misal single pseudo color, atau misalnya per kelas unique class, seperti itu. Jadi kita harus visualisasi ulang, karena yang kita outputkan itu adalah hasil dari pengolahan TIFF. Kalau saya pindahin awalnya ke daerah Indo, itu kok severity before atau after error dan resultnya error ya. Eh, ini kemungkinan besar karena tidak ada datanya. Jadi ini kan tadi tanggalnya,
tanggalnya kan 2005, 1, 15, 2005, 25, 3, 15. Nah, kalau tidak ada datanya di rentang ini, di wilayah kajian teman-teman, itu pasti akan error, no band seperti ini. Jadi rentang tanggalnya juga diperhatikan. Nah, agar kita tahu perekaman Sentinel tanggal berapa pasca ambil Sentinel dengan rentang waktu tertentu. Itu bisa dipisah seperti ini sih sebenarnya. Kalau misal teman-teman tertarik yang itu, nah ini kita harus pisah per S2 komposit 1, komposit data misal. Kita harus pisah di sini S2 komposit sama dengan, nah kita bisa print, print di sini. Silakan teman-teman nanti dibuka kembali ya rekamannya kalau misal ketinggalan. Nah, kita bisa print di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ada 31 elemen. Nah, sebentar, kita sampai sini saja. Ini masukkan sini. Nanti teman-teman bisa ulang ya, apanya, rekamannya. Kalau misal ketinggalan, saya contohkan saja. Nah, ini kita pisah ya antara komposit data dan kompositnya. Itu tujuannya apa? Tujuannya kita ingin mengecek tanggal berapa saja yang ada di dalam rentang waktu yang kita pilih. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada tanggalnya ya, rentang waktu tanggalnya. Ini 2024 10.09 dan seterusnya. Itu berarti ada 30 kurang lebih 30 image di rentang waktu yang telah kita pilih, yaitu bulan 10 tanggal 1 sampai bulan 11 tanggal 30. Oke. Kalau kebakaran itu sebenarnya bisa menggunakan supervised learning, yaitu menggunakan machine learning dan juga menggunakan deep learning sebenarnya kalau misal mau yang modelnya lebih powerful. Namun analisis lebih lanjutnya ini bisa dihitung luasan area kebakarannya, kemudian per kelasnya itu luasan areanya itu berapa, dan yang kemudian kita bisa ekspor ke save file atau SHP sehingga kita bisa apa namanya masking area kebakarannya dari citra ini yang telah kita buat itu seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk pertanyaan dua ini nanti akan saya jawab di reply. Baik, Mas Mungkin ada Ilham. pertanyaan secara langsung. Banyak atas menjawab semua pertanyaan gitu ya yang sudah ada di Slido. Untuk dua pertanyaan juga mungkin rekan-rekan nanti ya ditunggu untuk dijawab di reply oleh Mas Ilham. Mungkin karena masih ada waktu 5 menit, apakah masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya secara tertulis ataupun lisan? Diperbolehkan ya. Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit ya biar rekan-rekan juga mungkin bisa eh, ada waktu dulu untuk menyiapkan pertanyaan. Mas Ilham, mungkin di Slido ada satu pertanyaan dari Kak Abi. Untuk convert SHP belum ada skripnya ya Kak. Iya, convert SHP saya tidak masukkan di sini karena itu lebih ke arah advance ya. Jadi mohon maaf untuk pelatihan kali ini tidak including untuk convert to SHP. Tapi bisa, teman-teman bisa search aja di Google pasti ada how to convert dari hasil reklasifikasi ke dalam SHP. Itu pasti ada.
Oke, sambil menunggu ada pertanyaan yang lain, mungkin saya share screen yang tadi ya, yang pertanyaan QGIS. Nah, ini kan hasil ini ya, di NBR yang tadi ditanyakan, itu kok hasilnya putih? Ya, karena yang kita ekspor adalah nilai pixel aslinya, sehingga kita perlu visualisasi mandiri di QGIS. Kita bisa klik kanan, Properties, kemudian Symbology. Nah, di sini single gray-nya kita ganti single pseudo color. Nilainya kita samakan 0 sampai tadi berapa? 0,1 sampai 0,7. 0,1 sampai 0,7. 0,7. Kemudian kita cari warna yang mirip. Misalnya ini. Nah, ini sudah kita visualisasikan. Jadi kita klik kanan, Properties, kemudian kita pilih single pseudo color. Nah, kalau misalnya eh, kelas, itu pilih yang flatted unique class. Seperti itu. Oke. Tadi ada yang angkat tangan. Ya, jadi mungkin ada yang raise hand, boleh speak up Kak kalau memang ada pertanyaan ya. Oke. Pencet mungkin. Oke, mungkin tidak ada lagi gitu ya untuk pertanyaannya Mas Ilham dari Slido maupun secara langsung. Mungkin kita cukupkan sekian gitu ya untuk sesi 2 kali ini. Terima kasih banyak atas Mas Ilham. Terima kasih banyak Mas Ilham atas penyampaian materinya gitu ya dalam sesi kedua kali ini. Nah, tidak terasa gitu ya, 1 jam 45 menit sudah kita lalui bersama-sama. Kami ingin mengucapkan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya yang udah stay, bertahan sampai saat ini. Kepada Mas Ilham juga terima kasih banyak karena telah berbagi ilmu terkait GE, terkait Forest yang sangat inspiratif. Kepada rekan-rekan panitia juga yang sudah membantu, sudah bekerja keras baik di depan maupun di belakang layar juga. Terima kasih banyak sudah antusias kepada peserta juga yang sudah aktif mengikuti kegiatan ini. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi 2 kali ini. Silakan teman-teman juga dapat mempelajari materi-materi dari PPT maupun recording yang sudah di-share gitu ya di drive peserta dan juga mempersiapkan diri untuk sesi ketiga di esok hari. Terima kasih banyak Mas Ilham, terima kasih banyak untuk para peserta. Mohon maaf jika memang masih ada kekurangan. Semoga menjadi evaluasian bagi kami nantinya. Eh, saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan juga berbuka puasa rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan.